akta, bagaimana amannya akta ini. Jadi ini trik saja yang kita ajarkan ya, Bu sekalian ya. Kita tidak mengajarkan teori-teori ya. Ini yang biasa yang kita dasari pada dari aturan undang-undang ya, karakter yuridis akta notaris yaitu pertama, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan undang-undang. Ini yang sudah kita ketahui. Dibuat karena permintaan para pihak, bukan karena notaris. Ya, biasa di akta partage ya, mereka datang ke kita, Pak, saya ingin membuat akta ini, maka kita buatkan. Ya, meskipun dalam akta notaris tercantum akta notaris, tapi dalam notaris berkedudukan sebagai pihak. Makanya dalam berbagai kesempatan saya katakan Bapak sekalian, kita notaris, ini saya mungkin mengingatkan berkali-kali, sebaiknya kita notaris dalam setiap pembuatan akta itu adalah menyiapkan formulir isian akta. Jadi fungsi formulir ini adalah bisa sebagai alas hak, juga fungsinya bisa sebagai orat-oret. Jadi kalau bisa mereka pihak ini yang datang ke kantor kita, dia yang menuangkan keinginannya dan secara tertulis dalam tulisan tangan, dalam formulir yang mereka isi, yang kita sediakan. Jadi tulisan tangan dia jelas, ini kemauan saya. Dan ditandatangani. Kalau dikasih materai bisa jadi alas hak, bisa tidak sebagai orat-oret. Jadi kita tidak mencatatkan apa yang didiktekan oleh si penghadap datang ke kantor. Pak, saya ingin membuat ini, Pak. Kita tuliskan. Saya ingin ini. Dia menyampaikan secara lisan. Ya, kita menuliskan. Nah, ini yang kita balik sekarang. Dia sampaikan secara tertulis lewat tulisan tangan. Ya, lewat formulir yang kita siapkan, kita sediakan. Dia tulis. Ya, kemudian kita simpankan di warka kita lekatkan dalam warka kantor kita lekatkan. Ya, kalau ada bantahan, ini tulisan itu siapa? Ini tulisan mereka si klien. Karena dalam praktek yang banyak terjadi, tulisan tangan notaris ini kalau aktanya bermasalah dipanggil notaris dipanggil oleh penyidik atau majelis kehormatan notaris, ditanyakan, ini tulisan siapa? Tulisan notaris. Tapi kalau dia isi sendiri di formulir isian, notaris bebas. Jadi tidak perlu ada kalimat yang sering kita lihat di akta. Oleh karena itu notaris dan saksi notaris dibebaskan dari segala tuntutan. Kalimat ini tidak perlu. Kalimat ini tidak perlu lagi dicantumkan. Dan kalimat ini sebaiknya memang tidak boleh dicantumkan dalam akta. Ya, jadi notaris tidak boleh kalimat notaris dibebaskan. Saya notaris dan saksi saya notaris dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan gugatan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Ini kalimat yang menyatakan notaris itu ketakutan. Ya, sudah takut sebelum bertanding. Dibuatlah kalimat itu. Padahal akta notaris ini adalah alat bukti yang sempurna, yang sangat paripurna, yang tidak perlu dibuktikan kesempurnaannya lagi. Sehingga kata-kata dibebaskan itu menyebabkan akta notaris ini ya sangat rendah. Ya, padahal notaris ini aktanya kuat, alat bukti yang sempurna. Ya, tanggung jawab notaris ini terhadap akta ini tidak terbatas ya. Jadi cukup kalimat yang biasa kita sebut itu ya tentang kebenaran akta ini, isi akta, tanda tangan semua adalah tanggung jawab para penghadap sepenuhnya. Kelak terjadi bila mana terjadi kelak gugatan dan atau tuntutan hukum di kemudian hari. Ya, itu kalimat yang biasa kita lihat sehari-hari itu sudah cukup kuat tentang kebenaran identitas, isi akta, tanda tangan, dokumen ya adalah menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya apabila kelak terjadi gugatan dan atau tuntutan hukum. Itu cukup kuat, nggak perlu ditambahkan. Oleh karena itu saya dibebaskan, saya notaris dan saksi saya notaris dibebaskan, nggak perlu ya mubazir. Ya, kalau notaris bukan itu sudah ketakutan, ya jangan-jangan akta bermasalah, sudah takut duluan, sudah kalah sebelum bertanding. Ya, meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, tapi dalam akta ini tidak berkedudukan sebagai pihak. Jadi harus diingat kadang-kadang di dalam akta itu di pasal-pasal ya badan akta itu ada komparisi, premis dan isi akta.
dalam isi akta klausul-klausul pasal 1 sampai sekian itu tidak boleh ada kata-kata saya notaris. Saya notaris itu adanya cuman sampai di premis. Ya, diserahkan kepada saya notaris. Para pengadap saya notaris kenal. Itu di di premis ya, di komparisi ya. Itu masuk badan akta. Tapi di klausul akta pasal 1 sampai sekian tidak boleh ada kata-kata saya notaris. Kalau ada kata notaris, kantor notaris. Sertifikat ini dititipkan di kantor notaris. Di pasal sekian misalnya, contoh. Tidak boleh ada kalimat, sertifikat ini dititipkan kepada saya notaris di pasal sekian. Misalnya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena pasal ini adalah hak prerogatifnya para pihak. Jadi ketika notaris dipanggil oleh penyidik, contohnya, penyidik bertanya kepada Pak Notaris di BAP Berita Acara Pemeriksaan, tolong Pak bacakan pasal sekian. Maaf, saya tidak bisa membacakan karena saya memiliki kewajiban ingkar untuk menolak memberikan jawaban, memberikan keterangan. Kata si notaris. Tapi ini pasal sekian kok ada kata-kata Bapak saya notaris di situ. Sehingga terpaksalah notaris membacakan membacakan pasal tadi untuk keperluan berita acara pemeriksaan. Harusnya kita sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris menolak ya memberikan keterangan karena untuk menjaga kerahasiaan akta ini kepada pihak manapun termasuk kepada penyidik. Tidak jadi. Kenapa? Di pasal itu ada kata-kata saya notaris. Jadi kata saya notaris jangan terjebak kita. Ya, jadi kalau di pasal-pasal pasal 1 ini wilayah prerogatif para pengadap, kita tidak boleh masuk-masuk di situ. Para pihak dalam akta itu termasuk yang ada dalam pencantuman kata saya notaris di dalam klausul menurut pendapat saya. Bukan karena notaris membuat akta untuk diri sendiri, keluarganya, istrinya, anaknya, atau suaminya, bukan itu saja. Tapi ada kata-kata saya notaris dalam klausul. Nah, klausul ini kalau kita dipanggil oleh penyidik di BAP, ini kita tolak untuk memberikan keterangan. Ya, tolong Bapak notaris bacakan. Dia memberikan kepada kita fotokopi salinan yang akta yang dibuat di kantor kita. Tolong Bapak bacakan, diserahkan oleh penyidik. Tinggal kita bacakan saja, tapi kita nggak mau. Kita tahu isinya, karena akta itu memang kita yang buatkan. Ya, salinan itu difotokopi, tinggal kita bacakan. Tapi kita menolak membacakan, karena kita ada hal yang disebut dengan kewajiban ingkar. Kalau kedatangannya kita jelaskan, dia datang sekian-sekian. Tentang apa aktanya? Tentang apa? Silakan. Oh, klausul-klausulnya pasal 1 tentang apa? Pasal 2, 3, 4. Kita menolak. Itu yang disebut dengan kewajiban ingkar. Bukan hak ingkar, tapi kewajiban untuk menolak memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan. Tapi karena ada kata saya notaris, nah kita terjebak. Kemudian memiliki kekuatan yang sempurna. Nah, ini tadi ya, paripurna akta yang kita buat ini adalah sangat-sangat sempurna, jadi tidak perlu diragukan lagi. Ya. Kalau mereka bermasalah, ya tanggung sendiri permasalahannya. Kalau ada dokumen yang palsu, itu bukan tanggung jawab kita, karena kita sudah ada dalam ketentuan ya, dalam aturan ya Mahkamah Agung bahwa akta kita ini adalah dokumen yang serahkan itu adalah dokumen yang dianggap sudah benar yang mereka berikan. Yang kita tidak berhak untuk menyelidiki karena tidak ada kewajiban kita sebagai penyelidik. Kemudian pembatalan dan ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang tercantum. Mereka yang membuat, mereka yang membatalkan. Contoh surat kuasa. Surat kuasa mereka pemberi kuasa, penerima kuasa hadir. Tiba-tiba dia membatalkan. Dibatalkan pemberi kuasa secara sepihak. Kalau menurut lembaga kuasa, itu hak si pemberi kuasa membatalkan kapan saja. Tapi karena dibuat secara notaril, ini jadi masalah. Ya, bagi lawyer, avokat mungkin ada. Ya, di bawah tangan, ya, legalisir, dibesarkan di bawah tangan, dibatalkan oleh si pemberi kuasa atau si kliennya, si advokat. Tapi kalau akta notaris dibuat dengan akta notaris, surat kuasa, kemudian dibatalkan, mereka si penerima kuasa juga hadir, ya,
pemberi kuasa ingin membatalkan, maka kalau kita sebagai notaris, ya, dalam hal ini harus tetap meminta kehadiran penerima kuasa karena di aktanya dia juga hadir. Ini kan haknya pemberi kuasa, Pak. Kenapa harus hadir penerima kuasa? Karena akta itu dibuat secara notario. Nah, inilah etika pembuatan akta notaris. Siapa yang membuat itu juga yang membatalkan. Siapa yang membuat itu juga mencabutkan. Pembatalan akta dibuat oleh pihak yang membuatnya. Kuasa dibuat oleh mereka yang ini kan kuasa ini bukan perjanjian, Pak. Tapi iya memang perjanjian, tapi penerima kuasa dihadir tanda tangan. Mau nggak mau karena secara notaril aktanya dibuat, dia juga harus tanda tangan. Makanya pemberi kuasa tanpa kehadiran penerima kuasa ketika dibatalkan dicabut, nah ini gampang. Kalau dibuat secara akta notaris.